Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya di sini mau mempresentasikan tugas ITS analisis produktivitas model pengukuran produktivitas dengan pendekatan pos PAC. Yang terhormat Ibu dosen Profesor Erni Puspitasari Putri, ST, M, ING, PhD. Aku dosen analisis produktivitas. Perkenalkan nama saya Dugali Sugiarto dengan NMP 14 12 3038. Di sini saya mau mempresentasikan analisis produktivitas. Yang pertama ada definisi dan pengertian model pos PACA. PAC. Model pos PAC adalah suatu konsep manajemen digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas organisasi industri melalui fungsi perencanaan, mengorganisasi penyediaan tenaga kerja, pengarah, pelaksanaan, dan pengawasan agar proses produksi berjalan efektif, efisien, dan mampu mencapai target perusahaan dalam bidang industri. Model POS PAC digunakan sebagai pedoman manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, modal, dan teknologi. Melalui penerapan fungsi-fungsi POS PAC, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas produk, mengoptimalkan pengguna sumber daya, serta mencapai tujuan produksi dan keuntungan perusahaan. Yang pertama ini ada rumus-rumusnya. Dari eh, rumus penghitung model Hanbel-Hanbestan. Rumusnya itu rasio, dan di sini ada rumusnya yang lebih jelas. Ini rumus indeks produktivitas IP. Indeks produktivitas IP berdasarkan dasar periode dasar merupakan periode pertama. Rumusnya itu indeks produktivitas IP periode dasar sama dengan rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan yang B itu indeks produktivitas IP periode saat ini. Periode dasar merupakan periode pertama, dan rumusnya itu indeks produktivitas IP periode saat ini sama dengan rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan ini ada studi kasus pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POS PAC. Dan ini data saya, data keuangan perusahaan yang meliputi aspek produksi, organisasi, penjualan, tenaga kerja, dan modal. Dan ini data-data yang saya pakai untuk mengolah data pos PAC ini. Dan ini permasalahan. Yang pertama ada rasio produktivitas dan indeks produktivitas IP masing-masing aspek. Yang kedua, permasalahannya itu ada rasio produktivitas dan indeks produktivitas IP keseluruhan aspek. Dan yang ketiga, meningkatkan perbaikan produktivitas. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dan penyelesaiannya itu ada dua, yaitu A dan B. Yang A itu rasio produktivitas produksi, yaitu ada tiga. A 1.1, A titik 1 titik hasil penghitungan nilai rasio produktivitas produksi. Yang kedua, A.2 grafik rasio produktivitas produksi. Yang A.3 analisis grafik rasio produktivitas produksi. Dan ada juga yang B, indeks produktivitas IP produksi. B1.1 hasil penghitungan nilai indeks produktivitas IP produksi. Yang B.2 grafik indeks produktivitas IP produksi. B.3 analisis grafik indeks produktivitas IP produksi. Dan ini rasio produktivitas produksi, data produksi yang meliputi pendapatan bersih dan harga pokok produksi HPP. Eh, dan ini hasil penghitungan nilai dari rasio produksi saya, ya ini untuk mencari ininya kita harus
membagi dulu pendapatan bersih dibagi HPP dan eh, kita tahu hasil-hasil dari rasio produktivitas tersebut. Hmm. Semuanya juga gitu dari 6. Mungkin dari produksi terus apa pokoknya yang 5 tadi juga caranya seperti itu. Dan ini ada rasio produktivitas produksi dan ini rasio produktivitas produksi dan grafiknya. Mungkin analisis dari grafik saya ini berdasarkan gambar A, produksi grafik rasio produktivitas produksi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rasio produktivitas produksi tertinggi itu adalah 1,85 di bulan Januari tahun kedua. Dan yang terendah itu ada di bulan Juli, yaitu sebesar 1,002. Dan di tengah-tengah antara tinggi dan rendahnya itu di bulan April dan Mei. Mungkin untuk mencari eh, data antara tinggi dan rendahnya itu persis seperti ini. Jadi semuanya itu tidak saya masukin. Mungkin ini yang saya masukin yang contoh aja. Contoh seperti ini. Tapi eh, cara mengerjakan juga seperti yang saya jelaskan ini. Indeks produktivitas IP produksi ya ini B 1,1 hasil penghitungan nilai indeks produktivitas IP produksi. Ada dua konsep penghitungan yaitu I indeks produktivitas IP periode dasar dan II indeks produktivitas IP periode saat ini. Ya ini I indeks produktivitas IP ya ini berumus indeks produktivitas IP periode saat ini sama dengan rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan yang kedua ada indeks produktivitas IP periode dasar dengan rumus yang sama sih ya seperti yang yang di atas itu. Dan ini indeks produktivitas IP produksi tabel B1 produksi hasil penghitungan indeks produktivitas IP produksi. Dan ini untuk mencari indeks hasil-hasil dari persaingan ini kita harus tahu rasio produktivitasnya dan indeks produktivitasnya. Dan kalau sudah tahu nilai-nilai dari itu, kita harus membagi dari periode dasar kan pertama kan ada di bulan Januari. Kita memakai di bulan Januari 1,3 dan terus kita membagi bulan Februari itu hasilnya berapa, terus dibagi dari periode dasarnya, terus sampai ke bawah. Caranya seperti itu. Dan ini hasil dari indeks produktivitas IP produksi dan grafik-grafiknya ya ini grafiknya saya sudah analisis dari grafiknya indeks produktivitas IP produktivitas tertinggi adalah 127 di Januari tahun kedua dan yang terendah itu ada di bulan 76 di bulan Juli ya ini sebesar 76 dan di antara tengah-tengah antara tinggi dan terendah ada di bulan Agustus, Desember, dan Maret. Dan ini hasil penghitungan nilai rata-rata rasio produktivitas. Kita harus tahu, kita harus tahu nilai-nilai dari produksi organisasi, penjualan produk, tenaga kerja, dan modal. Kita harus tahu. Terus untuk mencari rata-ratanya kita harus notal dulu. Produksi itu berapa, terus organisasi itu berapa, penjualan itu berapa, produk itu berapa, tenaga kerja itu berapa, dan eh, modal itu berapa. Terus kita untuk mencari rata-ratanya kita
bagi dengan bulannya. Bulannya kita kan, saya kan memakai 14 bulan. Jadi untuk mencari rata-rata itu total dari produksi itu berapa, terus dibagi 14 itu dan ketemu hasilnya. Sama semua, caranya seperti itu. Dan ini adalah grafik rata-rata rasio produktivitas. Ya ini mungkin bisa dilihat grafiknya. Sudah saya analisis. Mungkin analisisnya nggak banyak. Mungkin rata-ratanya rasio produktivitas seluruh aspek tertinggi itu di 3,99 aspek penjualan di penjualan. Kita lihat di grafiknya itu di warna yang ungu, dan rata-rata rasio produktivitas seluruh aspek terendah itu ad- adalah 0,39 aspek di modal. Itu terendah di modal, dan rata-rata rasio aspek tengah-tengah itu antara tinggi dan rendah adalah tenaga kerja dan produksi. Mungkin kesimpulan, berdasarkan hasil pengukuran produktivitas menggunakan metode PSBA selama pengamatan 14 bulan, dapat disimpulkan bahwa produktivitas perusahaan mengalami fluktuasi pada setiap aspek yang dianalisis. Aspek sales menunjukkan tingkat produktivitas tertinggi yang menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapat yang baik, sementara itu aspek organisation memiliki tingkat produktivitas terendah sehingga perlu mendapat perhatian lebih dalam supaya perbaikan kinerja. Secara keseluruhan perusahaan setelah menunjukkan kinerja produktivitas yang cukup baik, terutama pada aspek penjualan, tenaga kerja, dan produk. Namun, peningkatan masih perlu dilakukan pada aspek organisasi, produksi, dan modal agar pemanfaat sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada aspek-aspek tersebut, perusahaan diharap dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di masa pendatang. Mungkin itu eh, presentasi dari saya. Ini saya presentasinya pakai laptop punya teman saya. Sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila ada salah kata maupun tutur kata yang kurang baik saat saya presentasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.